Hai anak-anak ibu semua, jumpa lagi dengan Ibu Winnie dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi baru di semester 2, yaitu teks ulasan. Simak video berikut dengan baik ya. Sebelum mempelajari materi tersebut, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu: pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi pada teks ulasan yang dibaca atau diperdengarkan. Kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks ulasan yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan teks ulasan secara lisan maupun tertulis. Berikut ini beberapa gambar yang menunjukkan film dan novel yang cukup terkenal. Silahkan pilih mana yang pernah kalian tonton atau baca dari gambar tersebut. Tuliskan informasi yang kalian ketahui dan berikan komentar kalian terhadap film atau novel tersebut. Ketika kalian memberikan komentar atau penilaian terhadap karya tersebut, secara tidak langsung kalian sudah membuat ulasan sederhana tentang suatu karya. Nah, kegiatan yang baru saja kalian lakukan tersebut berhubungan dengan materi kita kali ini, yaitu teks ulasan. Sebenarnya apa sih teks ulasan itu dan bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks ulasan? Mari kita pelajari bersama-sama. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan atau resensi adalah tulisan yang berisi ulasan, pertimbangan, atau penilaian suatu karya yang dikarang atau dicipta orang lain. Karya yang dibuat dalam bentuk teks ulasan meliputi film, buku, novel, pertunjukan teater, lagu, dan lain sebagainya. Tujuan teks ulasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teks ulasan memberi informasi terkait sebuah karya. Kedua, teks ulasan membantu para pembaca mengetahui gambaran serta kritikan sebuah karya. Ketiga, teks ulasan memberitahu kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Keempat, teks ulasan menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis pada suatu karya. Kelima, teks ulasan memberikan informasi kepada khalayak ramai terkait standar kelayakan serta kepatutan suatu karya. Keenam, teks ulasan memberi pertimbangan kepada pembaca tentang nilai kepantasan sebuah karya. Terakhir, teks ulasan memberi pertimbangan sebelum pembaca membeli atau menikmati sebuah karya. Ciri-ciri teks ulasan. Pertama, teks ulasan memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Kedua, pendapat atau opini yang ditulis dalam teks ulasan berupa fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Ketiga, teks ulasan yang mengulas buku, novel, atau karya tulis lainnya dikenal dengan istilah resensi. Jenis-jenis teks ulasan. Menurut isinya, teks ulasan ataupun resensi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif berisi gambaran singkat, umum, dan padat sebuah karya. Teks ulasan ini tidak menyampaikan semua isi karya, tetapi hanya memaparkan sebagian saja yang dianggap penting.
Teks ulasan ini menekankan kelebihan atau kekurangan sebuah karya. Kedua, teks ulasan deskriptif. Teks ulasan deskriptif berisi gambaran detail setiap bagian hasil karya. Teks ulasan ini dilakukan terhadap sebuah karya fiksi. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait manfaat dan pentingnya informasi yang digambarkan penulis pada karyanya. Ketiga, teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis berisi ulasan terperinci sebuah karya yang mengacu suatu metode ataupun pendekatan ilmu pengetahuan. Teks ulasan ini juga dibuat secara objektif serta lebih kritis. Materi selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi teks ulasan. Dalam mengulas suatu karya, kamu harus memperhatikan aspek-aspek penting dalam teks ulasan. Aspek-aspek penting dalam teks ulasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada identitas karya yang diulas, lalu ada sinopsis, nilai karya, dan keterbacaan atau kecocokan pembaca atau penontonnya. Nah, dalam menceritakan kembali isi teks ulasan, dapat dilakukan dengan memahami isi dan kualitas dari karya yang diulas. Ceritakan kembali isi teks ulasan sesuai dengan aspek-aspek penting yang terdapat di dalam teks ulasan tersebut. Berikutnya, struktur dan kebahasaan teks ulasan. Struktur teks ulasan adalah bagian-bagian yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks ulasan yang utuh. Teks ulasan memiliki struktur teks sebagai berikut. Pertama, ada identitas karya, berisi identitas yang diulas, baik berupa buku maupun film atau drama. Kedua, ada orientasi, berisi pengenalan tentang gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Ketiga, ada sinopsis, berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis ulasan terhadap isi karya yang diulas. Keempat, ada analisis, berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang diulas, seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik pada karya sastra. Kelima, ada evaluasi, berisi paparan kelebihan dan kekurangan suatu karya yang diulas. Terakhir ada rekomendasi, berisi ajakan untuk membaca buku atau menonton film yang diulas beserta manfaat yang akan didapatkannya. Berikut contoh menelaah struktur teks ulasan. Perhatikan struktur teks ulasan novel berjudul Komet berikut ini. Yang pertama ada identitas buku, yang berisi judul buku, penulis, penerbit, kota terbit, dan tahun terbit. Kemudian ada orientasi yang berisi pengenalan tentang gambaran umum dari novel Komet. Lalu ada sinopsis yang berisi ringkasan yang menceritakan tentang novel Komet. Selanjutnya ada analisis yang berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang diulas seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Komet, yaitu unsur intrinsiknya ada amanat dan unsur ekstrinsiknya ada nilai-nilai kehidupan. Lalu ada evaluasi yang berisi paparan mengenai kelebihan dan kekurangan dari novel Komet. Dan yang terakhir ada rekomendasi yang berisi ajakan untuk membaca novel Komet serta manfaat yang didapat dari membaca novel tersebut. Selanjutnya kebahasaan teks ulasan. Teks ulasan memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Karakteristik dari kebahasaan teks ulasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Lalu ada konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Kemudian ada konjungsi penyebab seperti karena dan sebab. Dan berikutnya menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks.
Pernyataan-pernyataan tersebut ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya, dan sebaiknya. Selanjutnya, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam teks ulasan film atau novel, kalimat persuasif berbentuk opini atau pendapat pribadi yang dibuat dengan tujuan mengajak pembaca untuk menonton film atau membaca novel tersebut. Materi berikutnya yaitu menyusun teks ulasan. Teks ulasan disusun berdasarkan isi karya yang diulas. Adapun langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan yaitu sebagai berikut. Pertama, membaca atau menonton dan memahami isi karya yang akan diulas. Lalu, menyampaikan atau menyajikan fisik buku atau karya yang diulas, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan ketebalan buku. Ketiga, mencatat aspek-aspek menarik atau penting dari buku atau karya yang diulas. Keempat, menelaah kelebihan dan kekurangan isi buku atau karya lain yang diulas. Kelima, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku atau karya lain yang diulas secara keseluruhan. Dan yang terakhir, membuat saran atau rekomendasi untuk pembaca. Bagian ini berisi ajakan kepada pembaca untuk membaca atau menonton karya yang diulas. Demikian video pembelajaran materi teks ulasan. Semoga anak-anak ibu semua dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Hai anak-anak ibu semua, jumpa lagi dengan Ibu Winnie dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi baru di semester 2, yaitu teks ulasan. Simak video berikut dengan baik ya. Sebelum mempelajari materi tersebut, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu, pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi pada teks ulasan yang dibaca atau diperdengarkan. Kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks ulasan yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan teks ulasan secara lisan maupun tertulis. Berikut ini beberapa gambar yang menunjukkan film dan novel yang cukup terkenal. Silahkan pilih mana yang pernah kalian tonton atau baca dari gambar tersebut. Tuliskan informasi yang kalian ketahui dan berikan komentar kalian terhadap film atau novel tersebut. Ketika kalian memberikan komentar atau penilaian terhadap karya tersebut, secara tidak langsung kalian sudah membuat ulasan sederhana tentang suatu karya. Nah, kegiatan yang baru saja kalian lakukan tersebut berhubungan dengan materi kita kali ini, yaitu teks ulasan. Sebenarnya apa sih teks ulasan itu dan bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks ulasan? Mari kita pelajari bersama-sama. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan atau resensi adalah tulisan yang berisi ulasan, pertimbangan, atau penilaian suatu karya yang dikarang atau dicipta orang lain. Karya yang dibuat dalam bentuk teks ulasan meliputi
film, buku, novel, pertunjukan teater, lagu, dan lain sebagainya. Tujuan teks ulasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teks ulasan memberi informasi terkait sebuah karya. Kedua, teks ulasan membantu para pembaca mengetahui gambaran serta kritikan sebuah karya. Ketiga, teks ulasan memberitahu kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Keempat, teks ulasan menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis pada suatu karya. Kelima, teks ulasan memberikan informasi kepada khalayak ramai terkait standar kelayakan serta kepatutan suatu karya. Keenam, teks ulasan memberi pertimbangan kepada pembaca tentang nilai kepantasan sebuah karya. Terakhir, teks ulasan memberi pertimbangan sebelum pembaca membeli atau menikmati sebuah karya. Ciri-ciri teks ulasan. Pertama, teks ulasan memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Kedua, pendapat atau opini yang ditulis dalam teks ulasan berupa fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Ketiga, teks ulasan yang mengulas buku, novel, atau karya tulis lainnya dikenal dengan istilah resensi. Jenis-jenis teks ulasan. Menurut isinya, teks ulasan ataupun resensi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif berisi gambaran singkat, umum, dan padat sebuah karya. Teks ulasan ini tidak menyampaikan semua isi karya, tetapi hanya memaparkan sebagian saja yang dianggap penting. Teks ulasan ini menekankan kelebihan atau kekurangan sebuah karya. Kedua, teks ulasan deskriptif. Teks ulasan deskriptif berisi gambaran detail setiap bagian hasil karya. Teks ulasan ini dilakukan terhadap sebuah karya fiksi. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait manfaat dan pentingnya informasi yang digambarkan penulis pada karyanya. Ketiga, teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis berisi ulasan terperinci sebuah karya yang mengacu suatu metode ataupun pendekatan ilmu pengetahuan. Teks ulasan ini juga dibuat secara objektif serta lebih kritis. Materi selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi teks ulasan. Dalam mengulas suatu karya, kamu harus memperhatikan aspek-aspek penting dalam teks ulasan. Aspek-aspek penting dalam teks ulasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada identitas karya yang diulas, lalu ada sinopsis, nilai karya, dan keterbacaan atau kecocokan pembaca atau penontonnya. Nah, dalam menceritakan kembali isi teks ulasan, dapat dilakukan dengan memahami isi dan kualitas dari karya yang diulas. Ceritakan kembali isi teks ulasan sesuai dengan aspek-aspek penting yang terdapat di dalam teks ulasan tersebut. Berikutnya, struktur dan kebahasaan teks ulasan. Struktur teks ulasan adalah bagian-bagian yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks ulasan yang utuh. Teks ulasan memiliki struktur teks sebagai berikut. Pertama, ada identitas karya, berisi identitas yang diulas, baik berupa buku maupun film atau drama. Kedua, ada orientasi, berisi pengenalan tentang gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Ketiga, ada sinopsis, berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis ulasan terhadap isi karya yang diulas. Keempat, ada analisis, berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang diulas, seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik pada karya sastra. Kelima, ada evaluasi, berisi paparan kelebihan dan kekurangan suatu karya yang diulas.
Terakhir ada rekomendasi, berisi ajakan untuk membaca buku atau menonton film yang diulas beserta manfaat yang akan didapatkannya. Berikut contoh menelaah struktur teks ulasan. Perhatikan struktur teks ulasan novel berjudul Komet berikut ini. Yang pertama ada identitas buku, yang berisi judul buku, penulis, penerbit, kota terbit, dan tahun terbit. Kemudian ada orientasi yang berisi pengenalan tentang gambaran umum dari novel Komet. Lalu ada sinopsis yang berisi ringkasan yang menceritakan tentang novel Komet. Selanjutnya ada analisis yang berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang diulas, seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Komet, yaitu unsur intrinsiknya ada amanat dan unsur ekstrinsiknya ada nilai-nilai kehidupan. Lalu ada evaluasi yang berisi paparan mengenai kelebihan dan kekurangan dari novel Komet. Dan yang terakhir ada rekomendasi yang berisi ajakan untuk membaca novel Komet, serta manfaat yang didapat dari membaca novel tersebut. Selanjutnya, kebahasaan teks ulasan. Teks ulasan memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Karakteristik dari kebahasaan teks ulasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Lalu ada konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Kemudian ada konjungsi penyebab seperti karena dan sebab. Dan berikutnya menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Pernyataan-pernyataan tersebut ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya, dan sebaiknya. Selanjutnya, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam teks ulasan film atau novel, kalimat persuasif berbentuk opini atau pendapat pribadi yang dibuat dengan tujuan mengajak pembaca untuk menonton film atau membaca novel tersebut. Materi berikutnya yaitu menyusun teks ulasan. Teks ulasan disusun berdasarkan isi karya yang diulas. Adapun langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan yaitu sebagai berikut. Pertama, membaca atau menonton dan memahami isi karya yang akan diulas. Lalu, menyampaikan atau menyajikan fisik buku atau karya yang diulas, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan ketebalan buku. Ketiga, mencatat aspek-aspek menarik atau penting dari buku atau karya yang diulas. Keempat, menelaah kelebihan dan kekurangan isi buku atau karya lain yang diulas. Kelima, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku atau karya lain yang diulas secara keseluruhan. Dan yang terakhir, membuat saran atau rekomendasi untuk pembaca. Bagian ini berisi ajakan kepada pembaca untuk membaca atau menonton karya yang diulas. Demikian video pembelajaran materi teks ulasan. Semoga anak-anak ibu semua dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.